Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Memang kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tahlil, ya. Kita diperintahkan untuk membaca itu tidak saja dengan alasan lam yabqa malakun fis samawati illa istaghfara lahu. Tidak saja dengan alasan bahwa malaikat itu akan memintakan ampun selalu dan tidak pernah berhenti. Tapi sesungguhnya kalimat thayyibah la ilaha illallah, ya, itu mengandung faedah yang sangat luar biasa. Faedah yang jelas akan langsung diterima oleh seseorang itu adalah dalam rangka untuk mentajdid, untuk memperbaharui akidah seseorang itu. Nah, karena akidah kita ini ya seringkali seperti air, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini seringkali bertambah, tapi juga seringkali menjadi berkurang, pasang dan surut iman kita ini. Dalam keadaan iman kita ini, ya, maka biasanya orang cenderung rajin dan semangat dalam melakukan ibadah. Tapi pada saat seseorang itu sedang lemah imannya, maka cenderung kita menjadi malas di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kita renungkan antara pasang dan surut iman kita ini, sesungguhnya ya sering surutnya. Lalu apa yang menyebabkan iman itu menjadi surut? Seringkali menjadi surut. Di antaranya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu ngerogoti akidah seseorang. Jadi, makanya kita ini harus menjaga jangan sampai terjebak dalam kemungkaran. Karena kalau kemungkaran itu sudah kita laksanakan, kita lakukan atas dorongan nafsu, maka efeknya tidak saja dosa saja, tapi sesungguhnya sedang gerogoti akidah kita. Ya, tidak saja ditulis sebagai noda dosa oleh Allah untuk orang itu, untuk orang yang melakukan itu, tapi lebih dari itu gerogoti iman ini, sehingga yakinnya menjadi tipis, keyakinannya menjadi tipis, sehingga gampang kufur, baik kufur secara i'tiqadiyah maupun kufur secara nikmat. Maka kalau tadi disampaikan, siapa yang biasa membaca la ilaha illallah baik sebelum maupun sesudah, yang ditambahi dengan la ya baqa rabbuna wa yafna kulla ahadin, itu tadi dijamin malaikat akan selalu memohonkan ampun kepadanya. Ya, jadi ini nyambung dengan yang disampaikan tadi, bahwa setiap iman kita ini berkurang, ya, maka itu cenderung orang itu telah melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa. Biasanya begitu. Apalagi kalau sudah mengabaikan amalan-amalan baik, sembrono terhadap amalan-amalan yang jelek, maksiat kepada Allah. Itu yang menyebabkan semakin rapuhnya keimanan seseorang. Maka dapat difahami kalau kemudian salah satu makna manfaatnya adalah malaikat selalu memohonkan maaf, memohonkan ampun. Dengan demikian maka diharapkan situasi akidah yang berkurang tadi itu diharapkan menjadi bertambah. Gitu. Itu sebab pertama. Jadi tadi
Penyebab pertama, seseorang itu imannya menjadi lemah karena terbiasanya orang itu melakukan amalan-amalan yang jelek, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi penyebab inilah yang akhirnya faedah orang-orang yang membaca la ilaha illallah tadi itu dimohonkan ampun oleh para malaikat. Nah, yang kedua, para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, apa penyebabnya? Orang itu kok imannya menjadi berkurang. Ya, yang menyebabkan orang imannya menjadi berkurang itu adalah karena keadaan yang sedang dialami, yang masuk dalam sirkulasi pikiran, yang masuk dalam situasi atau suasana hati. Nah, keadaan itu apa penyebabnya? Bisa karena yang dilihat, bisa karena yang dibaca, bisa juga karena perenungan-perenungan tertentu. Misalnya begini para mitra Suara Kiri. Orang itu oleh Allah diberikan keadaan bala. Nah, ditakdirkan oleh Allah mendapatkan bala, bencana, musibah. Orang itu diberikan ya cobaan yang berupa kesulitan hidup. Apakah sakit, apakah bangkrut, apakah yang lainnya yang tidak menyenangkan itu. Tentu secara naluri, secara insting, ketika seseorang dalam keadaan yang tidak menyenangkan dan menguntungkan itu, tentu kan orang itu kemudian berharap sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang punya keyakinan terhadap agama dan Allah, mereka akan kemudian berdoa. Nah, kadang-kadang orang itu tidak sabar di dalam berdoa. Maunya kalau berdoa sekarang nanti dikabulkan. Padahal Allah menyampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan dua kunci, dua kata kunci. Apa itu? Sabar dan sholat. Jadi mesti kita bersabar. Nah, karena mungkin doa yang dipanjatkan itu mungkin tidak segera sesuai dengan yang diharapkan, sementara hatinya sudah semakin perih menanggung beban bala dan musibah yang mungkin berat barangkali. Seringkali orang kemudian rapuh imannya kalau tidak kuat-kuat betul itu. Misalnya dengan ada kalimat-kalimat dalam hati, saya ini sudah berdoa, tapi kenapa Tuhan itu tidak segera mengabulkannya? Apakah Tuhan itu dengar? Lah, kalimat-kalimat nakal begitu itu kadang-kadang muncul atas suasana dan keadaan tertentu yang sedang dihadapi oleh setiap manusia. Maka para mitra Suara Kiri FM rahimakumullah, ini ada kaitannya ya dengan orang-orang yang ridho terhadap Allah dalam tingkatan tasawuf. Orang itu kalau ridho terhadap takdirnya Allah, maka sesungguhnya harapan utamanya kepada Allah itu cuma ridho. Saya berdoa, doa ini kewajiban saya, tapi saya letakkan keyakinan saya bahwa kemauan Allah itu yang terbaik untuk saya. Saya memang berharap agar saya ini segera bisa lepas dari kebangkrutan. Saya ini bisa lepas dari kemiskinan dan kemelaratan. Tapi ternyata Allah kok masih belum kunjung memberikan saya masih miskin. Ya berarti saya ini, nah itu pola mindset pikirannya diatur oleh orang-orang yang memang betul-betul ridho terhadap ketetapan Allah. Ya berarti begini ini yang terbaik untuk saya. Pasti nanti ada hikmahnya. Nah, itu tidak jarang orang yang mempunyai perasaan demikian para mitra Suara Kiri.
Yang sering adalah orang lalu kemudian suudzon kepada Allah. Lah di dalam suudzon itulah yang tidak menutup kemungkinan maka orang itu terjebak dalam sebuah kekufuran. Ya, rapuhnya iman gitu. Maka tajdidul aqidah bi qiraatit tahlil, memperbarui akidah dengan membaca la ilaha illallah, itu menjadi solusi yang paling efektif di dalam rangka untuk mengembalikan imunitas keyakinan dan akidah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, kita mesti melihatnya dari sisi itu, ya. Makanya orang-orang yang faham, ya, kalimat la ilaha illallah ini dijadikan sebuah senjata penting dalam hidupnya, agar tidak ada kesempatan hati dan pikiran itu untuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjaga kemurnian, ya, imunitas akidah seseorang itu tadi. Di samping itu para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, bacaan la ilaha illallah itu ya dalam rangka untuk riyadhah. Ini yang ketiga ini. Dalam rangka untuk riyadhah, agar seseorang itu pada saatnya nanti ditakdirkan oleh Allah saat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu. Jadi membiasakan kalimat la ilaha illallah itu salah satu faedahnya adalah dalam rangka melatih hati dan melatih lisan kita. Saat naza itu seseorang diberikan kemudahan. Karena apa? Karena kan Rasulullah menyampaikan an-nasu yamutuna ala ma'asyu. Manusia itu matinya tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya itu wirid dan zikir, dan yang dibaca itu kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka secara refleks pada saat dia nazak itu kalimat yang diucapkannya itu adalah la ilaha illallah. Itu faedah yang ketiga, ya, sehingga menjadi penting hadirin, ya, wasiatnya Rasulullah itu menjadi sangat penting, ya. Kalau perlu kalimat la ilaha illallah ini disenyawakan dengan nafas kita yang kita tarik dan kita hembuskan. Jadi tapi itu perlu latihan. Jadi nafas yang diiseni dengan la ilaha illallah. Jadi misalnya kita sedang menghirup udara, bernafas itu. Nah, bernafas, nyedot nafas. Nah, itu kalimatnya la ilaha illallah. Begitu. Ya. Kemudian menghembuskannya dengan kalimat lagi la ilaha illallah. Atau latihannya tidak la ilaha illallah, diseni dengan lafdzul jalalah. Menarik nafas itu dengan Allah. Menghembuskan nafas juga Allah. Nah, itu, tapi perlu latihan. Sehingga pada saatnya kita berharap nafas kita itu isinya adalah kalimat thayyibah, begitu maksudnya. Itu riyadhah, tapi riyadhahnya orang-orang ahli tasawuf. Ya, kita ini kan orang awam, kita ini orang syariat yang masih rendahan. Ya, kalau kita ini nggak ngapa-ngapain, ya mulut kita ya nggak ngapa-ngapain, hati kita ya nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau kita iseni itu, nafas itu kan setiap saat. Kalau kita nggak nafas kan mati. Maka sepanjang nafas itu ditarik dan dihembuskan, maka sepanjang itulah orang itu, kalimat thayyibah itu mendarah daging dalam diri seseorang. Mengingat hikmah dan manfaatnya tadi yang demikian besar, yaitu tadi apa? Ya, menghapuskan dosa, menghindari
menghindari maksiat. Yang kedua tadi itu ya dalam rangka untuk imunitas akidah ya. Dan yang ketiga adalah dalam rangka riyadhah agar pada saat kita wafat itu refleks mulut kita akan menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang bilang, Pak, kan ada anak-anak kita, Pak, kan ada cucu-cucu kita yang mereka itu kita harapkan pada saat kita wafat nanti mereka mendampingi kita. Itu bagus, itu bagus. Ketika ada orang yang akan meninggal lalu kemudian dipetik di telinganya, Bu, Allah, 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 itu bagus. Nah, tapi itu kan bantuan orang lain, gitu loh. Alangkah lebih baiknya, walaupun ada petian itu, alangkah lebih baiknya jika energi tauhid itu lahir dari hati nurani kita sendiri, tidak atas sugesti dari kalimat-kalimat yang disampaikan atau dibisikkan oleh orang di luar kita. Walaupun itu bagus, itu harus gitu. Sebab kalau hati kita sudah tidak nyambung dengan Allah sejak awal, karena tidak pernah wiridan, tidak pernah membaca la ilaha illallah ya, pokoknya jauhlah dengan Allah. Yang kita khawatirkan kan jangan-jangan cucu kita, anak kita memetikkan kalimat itu, kalimat thayyibah itu di telinga kita, lalu kita nggak nyambung. Nah itu yang jadi masalah. Ya bisa jadi itu. Oleh karenanya ini sesuatu yang sangat genting ya dalam keadaan nazar itu, kritis sekali itu. Oleh karena itu kita mesti berjuang agar jangan sampai hati kita direbut oleh setan. Karena pada saat nazar itu wasyayatinu yusaddiduna ala fitnatihim, setan itu sedang berjibaku mati-matian di dalam rangka merebut nilai hati iman kita ini, direbut oleh setan, terus kemudian diiseni oleh setan. Maka dibengkokkan hati ini dari tauhid la ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik. Maka para mitra suara kiri, itulah titik penting dari kehidupan ini, di mana seseorang berada dalam kondisi ya sakaratul maut. Maka yang terpenting bagi kita adalah agar energi tauhid itu keluar ya secara mandiri dari kita. Walaupun kita mesti harus berjuang agar anak-anak kita ini anak yang soleh, yang saat nazak itu mereka memetikkan kalimat indah itu di telinga kita, dan kita pun kemudian gampang nyambungnya. Sudah ada energi dari dalam, kemudian dari luar juga sudah dipancing-pancing, distimulasi seperti itu. Ya, akan menjadi insya Allah orang itu kemudian dengan mudahnya untuk dijadikan Allah sebagai mati yang husnul khotimah. Begitu para mitra suara kiri. Sudah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya Ali, he Ali, man barang siapa qala yang membaca kulla yaumin pada setiap hari, apa yang dibaca? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti lam yuhasibhu Allahu bima fa'alahu fid dunya. Nah, ini siapa orangnya yang membaca Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Siapa yang membaca itu, kata Nabi, lam yuhasib, maka Allah lam yuhasibhu, maka tidak menghitung hu ing man sapa Allahu Allah. Nah, failnya di belakang. Maka Allah tidak akan pernah menghitung orang itu bima fa'alahu fid dunya, bima dengan apa saja fa'alahu yang telah dia lakukan olehnya fit
dunya, di dalam dunia. Maksudnya amal-amal yang tidak baik. Bima itu isinya adalah amalan-amalan yang tidak baik. Tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma ya Allah, barik li, berkailah aku, fil mauti, di dalam kematianku. Ya, maksudnya bimbinglah aku dalam keadaan husnul khotimah, begitu, diberkahi saat mati. Lalu kemudian ya diberkahi saat mati itu matinya husnul khotimah, ya kan? Kemudian kematiannya itu adalah kematian yang indah, yang dimudahkan oleh Allah, tidak rekoso. Karena ada orang yang wafat itu, ya Allah, naudzubillah, ya, meregang nyawanya lama, ya, nafasnya dicabut tapi tidak segera hilang, ada lagi, dicabut lagi, ada lagi. Jadi nazaknya masya Allah, sakaratul mautnya susah. Itu diantaranya makna dari barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, ya Allah, dan berikan keberkahan olehku, padaku, fima, pada apa, ba'dal mauti, sesudah kematianku. Maksudnya apa para mitra Suara Kiri? Keberkahan sesudah kematian di sini ini maksudnya adalah orang yang telah wafat itu rohnya akan berpindah ke alam barzah. Nah, saat dia keluar dari jasadnya, keluar dari dunia, maka roh itu lalu disambut oleh Rasulullah, dan roh itu diserahkan kepada Allah. Lalu Allah menyambutnya dengan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Luar biasa para mitra Suara Kiri. Jadi orang itu wafat, setelah wafatnya sudah indah, ya, matinya dalam keadaan baik akhirnya. Baik akhirnya itu ya membaca syahadat, ketika dia sedang ibadah, ketika dia sedang membaca Al-Quran, mati. Ketika dia sedang sholat sujud, wafat. Masya Allah, indah. Lalu nazaknya tidak angel, gampang. Nah, setelah nyawa itu keluar dari jasadnya dan keluar dia dari dunia, maka Rasulullah akan menyambutnya roh itu, dan kemudian roh itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu adalah gambaran keberkahan seseorang yang sesudah kematiannya. Itu doa luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkailah kematianku nanti, dan berkailah pula sesudah kematiannya nanti, kematian itu nanti. Nah, siapa yang rajin membaca itu, lam yuhasibhullahu, maka Allah tidak akan menghitung bima fa'alahu, terhadap amalan jelek yang dia lakukan fit dunya, di dalam dunia. Jadi bahwa orang itu namanya manusia, ya, kadang-kadang ya juga melakukan kesalahan. Al insanu mahallul khoto'i wan nisyan, melakukan ya kekhilafan, melakukan kesalahan, melakukan dosa, yaitu. Nah, kata Nabi, siapa yang membaca itu Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Karena lam yuhasibu, Allah tidak menghitung kok. Amalan-amalan jelek yang dia lakukan di dunia itu tidak dihitung oleh Allah. Artinya tidak dihitung di sini bagaimana maksudnya? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para mitra Suara Kiri rahimakumullah,
perjuangan kita sesungguhnya adalah ya bagaimana saat naza itu menjadi ya kematian yang indah di hadapan Allah, husnul khotimah yang diridhoi oleh Allah, itu yang menjadi persoalan penting ya, karena tidak ada yang menjamin para mitra suara kiri. Sungguh pun kita saat ini adalah orang-orang yang beriman, ahli ibadah ya, rajin membaca wirid, membaca zikir, belum tentu juga, nggak ada yang menjamin. Maka doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wassa'adah, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, itu menjadi penting untuk kita baca sebagai bentuk dari tawadhu kita, walaupun kita adalah orang-orang yang ahli ibadah. Jangan jadi orang yang merasa baik, aku ini kan sudah ahli sholat, ahli ngaji, ahli wirid, ahli zikir, orang baik dan lain-lain. Jangan diandalkan itu, kita nggak tahu apakah semua itu Allah terima, apakah semua itu Allah ridho. Itu yang menjadi persoalan tanda tanya bagi kita. Maka mari kita selalu berharap dengan doa ini agar ditulungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibiarkan saat posisi lagi susah-susahnya seperti tadi itu. Nah, sudah, itu poin pertama di dalam wasiat tadi itu. Nah, sekarang waman dan barang siapa kabaro yang membaca takbir mi'ata marrotin 100 kali qabla syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa mi'atin dan 100 kali qabla al-ghurubi, sebelum tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Jadi siapa yang membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 100 kali ya, sebelum terbitnya matahari dan juga sebelum tenggelamnya matahari maghrib itu. Jadi pagi hari maksudnya ya, pada pagi hari dan sore hari. Kalau pagi hari itu sebelum terbitnya matahari, berarti ya sekitar tuluk itu, pada saat sebelum tuluk. Tuluk itu ya antara jam, kalau sekarang itu sekitar jam 5 lebih 15 menit kalau tidak salah ya. Silahkan dilihat aja dalam jadwal tuluk itu jam berapa. Nah itu sebelum tuluk itu, sebelum munculnya terbitnya matahari, membaca takbir 100 kali, atau membaca dan juga membaca takbir lagi pada saat sebelum tenggelamnya, terbenamnya matahari. Kata Nabi, kataballahu lahu thawaba mi'ati abidin wa mi'ati mujahidin fi sabilillahi ta'ala. Ya, maka Allah kataballahu, maka Allah akan mencatat orang itu thawaba mi'ati abidin, maka Allah akan mencatat pahala dari 100 orang yang ahli ibadah. Pahala 100 orang yang ahli ibadah, luar biasa. Ya, 100 orang ahli ibadah itu bagaimana? Ahli ibadah itu ya orang yang ahli ibadah, yang hidupnya itu hanya untuk munajat kepada Allah, rajin sholatnya, ya, istiqomah wirid dan zikirnya, rajin puasa Senin Kemisnya, Ramadan apalagi, dengan orang yang baik, orang solih, orang ahli ibadah kok. Puasa sunnah-sunnahnya dikerjakan, sholat malam qiyamul lailnya ditunaikan. Pokoknya ahli ibadah, judul hidupnya itu ahli ibadah sudah. Judul hidupnya itu hanya untuk ibadah saja kepada Allah. Itu abid.
dan jumlahnya 100. Itu pahalanya diberikan kepada orang yang membaca takbir ya saat sebelum terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari tadi itu. Masya Allah, Allah itu murah sekali hadirin. Allah itu maha murah terhadap hambanya. Hanya begitu saja itu loh. Allah mencatat ya 100 pahala 100 orang yang ahli ibadah diberikan kepadanya. Tidak hanya itu, wa mi'ata mujahidin, dan 100 orang yang berjihad fi sabilillahi di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi orang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, seperti orang yang berjuang atau berperang dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pahala yang besar itu. Ya, orang-orang yang mati syahid itu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Yang syahidnya syahid dunia, syahid akhirat. Ya. Maka Allah akan memberikan pahala orang-orang yang membaca takbir tadi itu dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Hadirin para mitra suara Kiri FM. Jadi untuk menjadi orang yang pejuang di jalan Allah sampai mati syahid itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Kalau zamannya Nabi, zamannya Khulafaur Rasyidin, saat misalnya Abu Bakar sedang ada program menumpas Nabi palsu, lalu di situ banyak sahabat yang terbunuh, terutama sahabat-sahabat menghafal Al-Quran terbunuh. Itu pada saat itulah. Kalau sekarang kita ini Masya Allah langkah itu. Maka siapa orangnya yang hanya membaca takbir saja, itu murahnya Allah. Karena begini para mitra suara Kiri FM rahimakumullah, Allah itu seringkali mengutamakan kepada umatnya Muhammad dengan memberikan bonus-bonus, amalan-amalan kecil tapi pahalanya yang besar. Misalnya kalau pada bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ngibadah 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. Nah, padahal cuman semalam saja itu. Ya, itu diantara yang begitu-begitu itu banyak dijanjikan oleh Allah. Orang sholat jamaah 27. Orang yang mau sholat fajar pahalanya melebihi dari dunia seisinya. Siapa yang mau sholat isyraq, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh yang sempurna. Ya, dan banyak lagi ibadah-ibadah kecil, ibadah-ibadah sederhana, ya, yang mestinya gampang dilakukan, tapi ternyata pahalanya viral luar biasa. Nah, itu kenapa? Itu menunjukkan bahwa Allah itu begitu sayangnya kepada umatnya Muhammad. Yang umatnya Rasulullah itu umat yang kecil-kecil, kemampuan ibadahnya itu ya sederhana, berbeda dengan umat-umat terdahulu yang kalau umat terdahulu itu lebih kuat ibadahnya. Umatnya Nabi Musa itu lebih jos kalau ibadah. Mengapa? Karena fisiknya yang kuat. Di samping ya generasi umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Termasuk nabinya itu umurnya panjang-panjang. Ada yang 1900 ya, ada yang 1000 ya, ada yang 900, ada yang 800, 300 itu sudah biasa. Nah, tapi umatnya Muhammad itu kata Nabi itu antara 60 sampai 70. Ya. Ma baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun saja. Sebuah masa umur yang
relatif pendek itu. Sudah pendek kesempatan hidupnya, fisiknya lemah, sehingga kekuatan ibadahnya tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Maka Allah memberikan anugerah, memberikan kasih sayang. Ya, ini sebagai bentuk dari sayangnya, cintanya Allah kepada Rasulullah juga. Kita ini dibelan-belani oleh Allah dengan ibadah kecil nih, pahalanya viral. Umur boleh saja 63 tahun, tapi kalau ketemu dengan Lailatul Qadar itu 83, 84 ya, kurang lebih tahun nih. Loh, berarti sudah berapa itu? Ya, 60 ditambah 84. Masya Allah, 140 kurang lebih tahun. Itu pun masih pendek bila dibandingkan dengan yang 300 tahun tadi itu. Umat yang dulu, umat-umat terdahulu itu 300 itu sudah biasa. Bagaimana yang 900? Jangan khawatir. Kan Lailatul Qadar terdapat di setiap tahun pada malam, salah satu malam dari setiap bulan Ramadan. Lah bulan Ramadan itu kan datangnya kan setiap tahun. Sebagaimana kita melaksanakan sholat fajar itu juga setiap pagi kan sebelum sholat subuh. Berarti intensitas, ya, keseringan kita setiap menjelang subuh kita sholat fajar. Berapa sudah itu? Tapi sekali lagi para mitra Suara Giri, gini ini tidak bisa dibangga-banggakan, nggak boleh. Karena kita tidak tahu apakah Allah menerima atau tidak. Tapi setidaknya yang bisa kita garis bawahi bahwa hadis-hadis termasuk wasiatnya Nabi yang seperti ini bisa kita pahami. Mengapa hanya membaca takbir saja sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, itu kok pahalanya sekian banyaknya? Yaitu tadi, karena kemurahan Allah, karena menjadi pertimbangannya Allah, ya, kebijaksanaannya Allah, keadilan Allah, di mana umat Muhammad itu sudah kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, kekuatan ibadahnya juga tidak seperti umat terdahulu. Maka Allah berikan cara-cara seperti ini. Ini kalau Allah tidak sayang, tidak mungkin dikasih kesempatan seperti ini. Begitu para mitra Suara Giri. Maka ya jangan sia-siakan mestinya. Ya, wong hanya membaca takbir aja apa repotnya ya. 100 kali itu kalau dibaca nggak sampai 10 menit sudah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus itu dengan jari atau dengan ubengane tasbih cuman 1 kali putaran. Ya, kalau dengan tangan itu beberapa gerakan jari saja sudah angka 100. Jadi sebenarnya kecil, artinya sederhana amalan ini. Tapi Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Diberikan pahalanya 100 orang yang ahli ibadah, dan juga diberikan pahalanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan lagi. Waman, dan barang siapa sholat yang membaca sholawat alayya kepadaku kula yaumin pada setiap hari, walailatin dan malam, mi'ata marrotin 100 kali. Nah, 100 kali dalam setiap hari, ya, dan setiap malam. Siangnya membaca 100, malamnya membaca 100. Wajabat lahu syafaati, wajabat maka orang itu akan wajib lahu, wajabat maka wajib lahu bagi orang itu syafaati, atas syafaatku. Jadi siapa yang istiqomah membaca sholawat 100 kali di siang hari dan 100 kali di malam hari, maka orang itu wajabat lahu syafaati, orang itu akan diberikan syafaat nanti di hari kiamat. Jangan meremehkan syafaat para mitra Suara Giri, sebab kita ini rasanya tidak bisa masuk surga kalau tidak mendapatkan syafaatnya Nabi. Bagaimana tidak? Wong kita ini
Kalau mau ngamal aja nggak bisa maksimal ya. Sedangkan surga itu maksimal nikmatnya. Terlalu mahal. Surga itu kalau kita hanya membeli dengan amal ibadah kita, kalau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka besok pada hari kiamat, ya salah satu kemuliaan ya yang terbesar dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diberikanlah kemampuan oleh Allah, diberikan hak oleh Allah kepada Nabi ini untuk bisa memberikan syafaat kepada ya umatnya. Nah besok itu ya banyak orang yang ngaku-ngaku umatnya Nabi karena memang memerlukan syafaat itu. Nah, tapi Rasulullah ya tentu akan menilai, sudah punya tanda pada diri seseorang itu. Apakah orang ini betul-betul umat saya atau tidak, itu Rasulullah sudah tahu nanti. Jadi ternyata modus itu tidak hanya di dunia, di akhirat juga ada yang modus. Banyak orang yang angkat tangan meminta syafaatnya Nabi, padahal dia mungkin ya tidak cocok dalam penglihatan Rasulullah itu. Maka salah satu seleksi ya yang menyebabkan Allah nanti memberikan syafaat, ya, memberikan kemampuan kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Salah satu seleksinya, salah satu persyaratannya adalah seseorang yang istiqomah membaca sholawat kepada Nabi siang hari 100, malam hari 100. Nah, para mitra suara Kiri FM rahimakumullah, sholawat itu ya singkat. Kalau mau baca sholawat 100 itu saubengannya tasbih itu nggak lama kok itu kok. Ya sama dengan takbir tadi itu kan nggak lama itu. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Nah, sudah 10. Ya. Jadi sebenarnya nggak butuh waktu lama, hanya tinggal apakah ada kemauan atau tidak. Itu. Maka para mitra suara Kiri, mari kita biasakan membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat yang bagaimana Pak? Terserah. Mau yang sholawat seperti yang saya baca tadi itu, ya, atau mungkin sholawat ribaan. Nah, ribaan itu bukan sekedar budaya loh itu. Ada yang menuduh sebagai itu budaya, tidak. Tapi itu adalah ya bacaan sholawat kepada Rasulullah yang karena sudah biasa di kampung itu membaca riba, maka seolah-olah kemudian menjadi budaya santri di kampung, budaya di kampung itu yang memang betul-betul religius. Malam Senin misalnya, malam Jumat ya kita dengar ada orang membaca sholawat dalam bentuk berjanji, ada ribaan, mungkin juga sayup-sayup sampai kita dengarkan hadrah ishari, kita dengarkan sholawat ya rutinan al-banjari atau apapun sholawat. Itulah ya keistimewaannya membaca sholawat itu. Jumlahnya banyak, macamnya sholawat itu terserah mana yang kita pilih. Yang paling mudah sallallahu ala Muhammad cukup, bisa. Itu yang kalau kita baca itu nggak sampai 10 menit, nggak sampai 5 menit, nggak sampai itu. Jadi sangat murah Allah itu, bacaan yang tidak lama tapi ternyata efeknya luar biasa. Kita ini syafaatnya Nabi ini harus betul-betul kita target dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Mari kita cintai Nabi melalui membaca sholawat. Sholawat itu adalah ekspresi kecintaan seseorang
hamba umat ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang kan ada orang itu yang enggan membaca sholawat itu. Apakah enggannya itu karena malas? Apakah enggannya itu karena mungkin itu kan tidak ada tuntunan? Siapa bilang? Qur'annya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sudah jelas itu. Ya. Perintahnya Allah untuk membaca sholawat itu. Bahkan sholawat itu bisa menjadi tawassul yang penting. Saat kita memohon kepada Allah, kita diperintahkan untuk membaca sholawat. Mendekati Allah melalui Nabi membaca sholawat. Begitu para mitra suara. Maka kalau bisa ya kita targetkan dalam sehari semalam ya kita membaca, karena itu nggak lama. Dan kalau guru saya dulu itu menyampaikan, kalau mempunyai hajat ya jangan lupa bacakan yang paling mudah saja. Bacakan Fatihah, misalnya mendoakan anak, setiap hari setiap sholat anaknya disebut dan dibacai Fatihah. Setelah itu didorong dengan energi positif membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menambah gerak, langkah, kekuatan dari doa kita menjadi semakin kuat. Itu para mitra suara kiri. Sudah. Wa kathratul istighfari, sedangkan atau adapun banyaknya membaca istighfar iku sun ya, iku hisnun. Nah, tulisannya kurang jelas nih. Hisnun ya, wa kathratul istighfari, dan adapun membaca istighfar dalam jumlah banyak iku hisnun, adalah merupakan benteng litaibina, bagi orang-orang yang bertaubat, minan nari, dari neraka. Ini kembali kepada pernyataan yang pertama tadi itu. Jadi kita tadi di awal membicarakan tentang istighfar. Jadi siapa yang membaca la ilaha illallah itu dibantu malaikat untuk membaca istighfar. Kalau perlu ya jangan hanya mengandalkan malaikat, kita juga harus membaca istighfar itu dengan sebanyak-banyaknya. Mengapa? Wa kathratul istighfari hisnun littaibina minan nar. Karena membaca istighfar yang banyak itu merupakan benteng bagi orang-orang yang bertaubat, benteng dari neraka. Ya, bagaimana tidak para mitra suara kiri? Sebab orang itu nanti dimasukkan ke dalam neraka itu gara-gara dosa. Setelah dimizan, dihisab, ternyata dosanya banyak, maka orang ini nanti untuk membersihkannya akan dibersihkan di dalam neraka karena banyaknya dosa. Maka dosa itu kita bakar di dunia ini dengan membaca istighfar. Ya, sehingga di sini disebutkan wa kathratul istighfari hisnun littaibin. Banyaknya istighfar yang dibaca itu menjadi benteng bagi orang-orang yang bertaubat. Nah, istighfar yang bagaimana ya terserah. Setidaknya ya astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu kalau agak panjang. Ada yang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Itu sayyidul istighfar. Jadi para mitra suara kiri terserah kita memilih mana. Ya tentunya yang praktis-praktis saja. Ya, karena di sini diperintahkan tidak hanya istighfar tapi wa kathratul istighfar. Memperbanyak membaca istighfar. Yang disebut sebagai benteng tadi itu adalah istighfar yang dibaca dalam jumlah yang banyak. Maka kita pilih istighfar-istighfar yang praktis saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Cukup itu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nah, misalnya begitu. Itu sudah cukup. Ya, sehingga sesuai dengan wasiatnya Nabi, wa kathratul istighfar. Banyak-banyaknya istighfar. Karena banyaknya istighfar itu menjadi benteng bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, sekaligus menjadi benteng dari api neraka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.